Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Argi, kembali lagi bersama Agis di sini. Yang kali ini Agis berkesempatan untuk ngobrol bareng sama salah satu paduan suara yang famous banget di Karawang. Dan Agis gak sendiri, di sini Agis ada Ibu Nina dan Kang Fadli juga. Ada Melren dan ada Zalfa. Nah ya, kita akan ngomongin soal yang baru-baru ini viral karena Navoska Cair ini baru saja mendapatkan berbagai penghargaan di salah satu festival musik yang ada di salah satu universitas di Indonesia. Dan senang sekali bisa menyapa Wargi kembali di podcast Turada, yang mana kali ini kita akan berbincang-bincang sama Ibu Nina, Kang Fadli, Kang Melren, dan Teh Jalfa juga. Ya, selamat pagi Ibu Aka, Teteh. Ya, gimana? Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Gimana perasaannya akhirnya datang ke podcast terfamous di Kabupaten Karawang? Tentunya senang sekali ya. Tentunya senang banget gitu ya. Kita bisa diundang ke sini gitu. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang. Alhamdulillah ya, aku juga senang banget karena tadi aku nggak expect kalau ternyata ada kesempatan untuk ngobrol bareng padus yang terkenal banget di Karawang ini. Kayak aku agak minder sih sebenarnya, cuman enggak sih. Ya, Ibu, sebenarnya kan ini yang pengen aku tanyain banget nih. Dari awal aku datang ke SMA kemarin, aku sempat tanya-tanya tentang Navoska. Terus kayak kita bingung, Navoska gitu. Kenapa namanya Navoska Ibu gitu? Kenapa? Oke, aku jawab ya kayak. Boleh. Navoska Choir, Navoska itu singkatan Kak sebenarnya. Nada Vokalia SMA Negeri 1 Karawang. Jadi, Vokalia. Ya, kenapa sih kita mengambil nada vokalia? Nada vokalia ini sebagai representatif kita karena kita kan di seni ya, berkaitan sama nada dan notasi-notasi. Dan ketika kita bernyanyi, kita berkaitan sama harmonisasi. Makanya nama kita Nada Vokalia Semansaka. Nah, paduan suara ini tuh bukan hanya baru setahun 2 tahun berdiri, tapi bahkan sebelum tahun 2000-an, tahun 1900 juga udah berdiri semenjak SMA 1 didirikan pada tahun 1959. Nah, itu tuh setelah beberapa SMA 1 didirikan, paduan suara juga turut ada karena salah satu eskul wajib yang ada di setiap sekolah paduan suara. Nah, makanya namanya Navoska, yaitu Nada Vokalia SMA Negeri 1 Karawang. Oke, ini nanya Navoska tapi sejarahnya juga dikulik ya sekalian. Udah lengkap, kayak udah senior banget gini ya. Tapi dari Kang Fadli sendiri udah di Navoska berapa lama sih? Kalau saya dari 2019 sampai sekarang, kebetulan saya membantu Navoska untuk kompetisi-kompetisi baik di skala nasional maupun sekarang yang mau diikuti internasional gitu. Ya, oke. Jadi spill ya. Dan ya berarti Nada Vokalia Semansaka gitu. Betul. Ya. Itu berarti dibikinnya udah hampir 2 dekade ya kalau dari 19. Keren. Nah, terus sebelumnya nih aku mau ucapin selamat nih ya buat adik-adik, apalagi pelatih pembina juga. Melren yang aku kira udah masih sekolah ternyata udah lulus ya. Terus juga Teh Jalfa juga selamat atas kemenangannya. Kemarin menang apa aja sih? Kita dapat juara 3, juara 4 dan best conductor. Best conductor. Yeah. Itu konduktornya ya. Boleh dong gimana? Ya. Kalau sekolah kan taunya dirijen ya. Dirijen gitu. Kalau ini konduktor apa ya? Iya, keren. Sama aja sebenarnya istilahnya. Cuman beda penyebutan aja dari skala nasional sama skala internasional. Iya. Kalau di skala internasional biasa disebutnya dengan konduktor. Kalau di Indonesia kita biasa mengenalnya dengan kata dirijen. Gitu. Ya biar agak keren aja lah ya. Oke. Nah, berarti selama ini ngomongin soal lomba nih dari Ibu deh. Ibu sebagai pembina berarti ya, Bu. Apa aja yang disiapin Bu sampai akhirnya dapat 3 penghargaan sekaligus dari Ibu sendiri? Betul. Sebetulnya ya Teh, untuk lomba Uniska ini kita ikut dadakan. Masa karena sih? yang kita persiapin itu kita itu internasional. Oke. Ini tuh dadakan, latihan cuma berapa hari aja ya Kang ya? Iya. Untuk Uniska itu cuma beberapa hari doang untuk latihan itu. Oh jadi ini dadakan Uniska nih. Itu, iya. Ini mah istilah kata mah berenang
Uji coba panggungnya ya. Uji coba panggung aja Sebelum sebetulnya. kompetisi internasional. Kompetisi. Coba-coba gitu Uji ya. coba doang itu, tapi alhamdulillah di Uniska itu kita mendapatkan juara 3 dan 4 dan best conduct juga dari kami gitu kan ya, alhamdulillah banget. Jadi tentu persiapannya sebenarnya matangnya ke sana untuk ke Inter persiapannya. Oh tapi kayaknya mungkin karena udah nyiapin ke Inter pas di nasional juga kelihatan Alhamdulillah. hasilnya gitu ya. Alhamdulillah Nah, banget. tapi kan mungkin ibu sebagai pembina persiapannya bilang singkat ya. Tapi mungkin sebagai pelatih sebelum-sebelumnya kan udah latihan dong pasti. Iya, udah. Meskipun itu dibilang dadakan ya. Itu apa aja Kang yang disiapin? Kalau sebenarnya kami mempersiapkan ini tuh dari 1 bulan sebelumnya. Kalau misalkan kita di persiapan Uniskanya. Uniska itu, karena kami baru masuk sekolah tuh sekitar awal-awal tahun lah ya. Ya, Terus Januari. kita setelah itu ikut kompetisi. Cuman persiapannya emang tadinya kita ekstra nih untuk kompetisi internasional. Cuman ternyata pas kami dapat informasi dari anak-anak, ternyata ada info, oh Kang ada lomba nih kompetisi tingkat nasional. Oh ya udah kita ikut aja. Lagi pula buat sekalian uji coba mental anak-anak nih. Kalau misalkan rezekinya alhamdulillah gitu kan. Dan ternyata anak-anak menyiapkan langsung ngirim 2 tim kita. 2 tim? Iya, langsung tim A dan tim B, dan alhamdulillah di tim B-nya dapat juara 3 dan tim A-nya juara 4 gitu. Dan tanpa kita sangka dapat juga best conductor gitu. Bahkan saingan kita kan bukan padus-padus yang biasa Iya, ya, emang iya, biasa iya. juara 1 dan 2, bahkan juara 3 di kompetisi internasional juga. Bahkan saingan kita tuh udah sering lomba di internasional gitu. Oh gitu. Wah, gak kebayang sih itu kayaknya kayak gimana. Nah kalau Melton sendiri itu dari tim mana nih konduktornya? Dari tim A. Oh tim A. Oh dari tim A-nya. Iya. Ini konduktornya best konduktor Iya. gitu. Oke, aku ingat namanya sekarang Melron. Iya. Oh berarti sebulan ya? Itu Iya, sebulan. sebulanan. Kalau emang hitungan Uniska, Iya. sebenarnya kan emang kita nggak persiapan Uniska awalnya, itu mah hanya dadakan gitu. Seperti Iya, iya. Alhamdulillah rezeki ya. Alhamdulillah rezeki. Jadi mungkin emang skillnya udah teruji lah ya. Amin amin. Kemarin juga aku sempat ngobrol sama kepala sekolahnya, katanya bilang nggak tahu nih teh ini dadakan katanya. Saya juga nggak tahu menau soal ini. Banget. Ini dadakan apalagi yang disiapin ya. Kita tunggu lah ya. Bismillah. Ya terus Kang ini yang dibawain di sana tuh lagunya apa aja sih sampai akhirnya? Oke, bisa kita bawain 2 lagu, 3 sebenarnya, 3 lagu folklore, folk song kategori. Karena yang satu untuk tahap seleksinya kita bawa lagu Janger, itu lagu khas daerah Bali. Terus yang tim A-nya bawa lagu Cikale Pompong, dan yang tim B-nya bawa lagu Jali Jali. Karena kenapa sih kompetisi itu salah satu kompetisi kategori folk song yang dimana kita mengedepankan lagu-lagu etnik daerah yang Oke. dikembangkan gitu. Jadi ada etnik daerah yang harus masuk ke dalam lagu. Kan biasa kalau untuk paduan suara taunya choral sound, suaranya bulat misalkan. Nah, itu kan teknik-teknik klasik dan juga yang biasa di negara-negara luar sudah kuasain gitu. Sedangkan di Indonesia banyak kultural yang emang bahkan nyanyi tuh harus ada cemprengnya di part ini, harus ada cengkok-cengkoknya misalkan di beberapa part nada. Nah, itu yang harus kita kendalikan dan kita fasihkan kepada anak-anak gitu. Oke. Wow. Agak ini ya speechless sama penjelasannya gitu. Sebagai orang awam mungkin ya, aku jujur aku orang yang tidak bisa bernyanyi gitu. Tapi nggak bisa gitu. Kalau aku nyanyi aku takut diikuti lomba internasional, jadi aku jangan deh nanti kesaingan sama akak-akak di sini. Enggak ya. Jadi itu di paduan suara tuh ada yang harus cempreng gitu, ada ya. Itu misal etnik dalam paduan suara itu ada misalkan kalau misalkan kita bernyanyi lagunya Betawi misalnya etniknya Betawi itu harus dinyanyiin seperti harus apa kena. sih? Kalau misalkan Bali, cemprengnya Bali itu sebenarnya kayak gimana sih? Logat-logat orang Bali ketika bernyanyi seperti apa? Nah, itu yang harus kita adopsi. Nah, karena kategori folk song itu etniknya di situ yang kita bawa, bukan hanya soal suara bulat, suara dengan choral sound yang besar, tapi bagaimana sih merepresentasikan daerah dalam bernyanyi gitu. Keren banget ya. Keren banget tuh penjelasannya. Tapi Kang Fadli sendiri nih backgroundnya emang ada musik atau? Kalau saya kebetulan dari SMP sebenarnya ikut paduan suara dan angklung. Cuman pas kuliah sekarang saya jurusan ilmu pemerintahan gitu. Agak jauh sih. Gak nyambung sih. Agak jauh sih. Ya. Cuman sebenarnya hobi sih di musik hobi itu ya sih, gitu. betul. Ya sih kadang hobi itu juga nggak selalu bisa jadi karir ya. Betul.
aku ginilah biasa. Oke, dah. Waktu lomba itu pas kalian dapat penghargaan ya. Penghargaan juara 3, juara 4 dan best conductor. Siapa sih yang paling emosional? Aku penasaran gitu. Waktu dapet itu siapa yang paling terseduh-seduh gitu? Ingat gak momen itu, Kang? Sangat sih, ya, terutama Melren. Dia udah punya list sebenarnya dari tahun kemarin. Oh, apa gitu? aja target di tahun ini yang akan tercapai my gitu. God, Mulai dari Melren gitu. Gimana perasaannya? Ya sebenarnya nggak nyangka sih. Agak nyangka. Iya. Soalnya saingannya juga kan emang benar-benar padus yang udah internasional juga. Jadi kamu terharu banget ya? Iya sih. Waktu itu apa yang kamu lakuin pas pertama kali denger kamu best conductor? Itu waktu itu lagi santai gitu. Ditelepon sama saya. Tiba-tiba ditelepon Oh, gitu. Dina. Katanya Melbourne, kamu dapat best conductor. Hah, ibu bohong ibu. Sampai berkali-kali ngomong gitu. Iya. Sampai akhirnya pengumuman resminya keluar ternyata emang benar. Benar. Kamu waktu itu pertama kali kepikiran nangis atau pargoy? Kalau sih senyum-senyum aja. Senyum-senyum ya. Kayak pasti nggak nyangka ya, Maren. Apalagi itu kan wishlist mungkin ya. Iya betul. Keren banget sih, keren. Oke, kalau di balik layar sendiri ibu ada jadwalin gak kayak, atau mungkin ibu nyerahin ke Kang Fadli, atau ibu juga ada yang timeline gitu kayak apakah latihannya bulan ini harus segini atau jadwal latihannya itu kayak gimana Bu? Kalau saya untuk misalkan anak-anak persiapan lomba selalu koordinasi ya sama Akang dan begitu juga sama ketua dan lain-lain. Dan itu semua urusan penjadwalan urusan Akang, cuman ingat di waktu. Misalkan kan memang kalau kita semansa itu mempunyai aturan gak boleh lepas dari jam 6 gitu ya. Ya kita ikut aturan itu. Tapi kalau memang harus sampai jam 9 malam pun ya kita tetap lakukan ya. Karena Tapi dengan prosedur ya, Bu. dengan prosedural gitu kan, secara resmi gitu sampai jam 9 malam, dan itu persetujuan sama orang tua juga gitu kan. Karena kita bukan Uniska aja teh yang persiapan lomba dadakan ini. Sebelumnya kita Swandala juga 3 hari teh Persiapannya. itu juara 2 juga sama yang di UPI gitu kan. Itu kita alhamdulillah dapat juara 2 juga gitu. Jadi terkadang kita lomba tuh nggak persiapan mateng sebetulnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya ya memang karena di sekolah itu emang aturan rada ketat gitu kan. Ya kita harus memenuhi aturan itu. Tapi kalau untuk penjadwalan mah itu semuanya diserahin sama Akang. Pelatih gitu ya. Iya, Tapi kan pasti jadi pembina ada deg-degannya ya Bu ya. Pasti. Tiap mau lomba. Pasti sangat. Ada ritual khusus gak sih Bu kalau mau lomba ini, apakah Ibu bertapa dulu? Karena kan pasti deg-degan ya Bu. banget. Tapi saya selalu percaya karena saya biasanya sama anak-anak tuh kita ya kerjasamanya alhamdulillah matang ya teh. Insya Allah dengan saling bergenggam tangan gitu kan, yang berat pun menjadi ringan. Jadi nggak usah jadiin beban. Hasil itu biarkan nanti terakhir. Yang penting prosesnya kita nikmati, jalanin, mau berjuang, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil gitu. Karena Allah tahu kok yang terbaik buat kita. Bu Nina 2025 ya. Kita kasih quotes nanti. Ya. Berarti kalau Ibu sendiri ya diserahkan ke anak-anak, cuman tetap mendampingi gitu tetap ya. Dari prosesnya, misalkan anak-anak mau ngapain itu pasti koordinasi sama saya terus gitu. Mereka nggak keluar dari saya. Gitu, tetap. Dan by the way Ibu udah berapa lama nih Bu jadi pembina di Navoska? 2 tahun. 2 tahun ya. Rencana akan sampai tahun berapa? Semoga ya. Saya nggak tahu itu mah kan kelanjutan. Itu mah dari sekolah ya, amanahnya dari sekolah. Saya mah hanya menjalankan amanah saja gitu. Dan saya memang tidak Navoska saja, megang 4 teh. 4 eskul? Iya, 4 eskul saya di sekolah itu. Iya, karena saya pembina seni di Semansa itu nggak 1 teh. Saya megangnya itu ada 4. Iya. Apa aja tuh Bu? Dan berprestasi semua yang dipegang beliau luar Iya sih kayaknya sih aku gitu ya. Jadi aku kayak mau nanya tuh takut aku. Jadi apa aja tuh Bu? Navoska, paduan suara ya. Terus ada teknika teater. Terus ada angklung yaitu Sangsaka, dan ada yang terakhir band Hermodia Saka. Kemarin di SMK Cikini juara 2 sih. Oke Ibu, oke. Ibu udah berprestasi. Tapi Ibu ada background seni kah atau
memang Kebetulan saya mah guru PPKN teh. ini kenapa ya? Seorang di dunia ini linjur kayaknya ya. Oh, jadi tren ya sebenarnya. Karena di sekarang kan banyak juga ya yang pertanian masuk perbankan, ini juga PPKN, Betul sekali. megang seni, Nah, iya itu. sih. Gak tahu saya juga ya kenapa dia percaya jadi pembina seni. Iya, tapi keren Bu. Karena berprestasi semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nanti Ibu bisa lanjut seni budaya mungkin. Aduh. Jangan teh jauh teh. Ya oke. Keren sih Bu, keren. Dan buat Kang Fadli nih Kang selama latihan kan ini ada Mel dan ada Jalva dan yang lain. Ada nggak sih yang kayaknya menonjol gitu atau kayak yang paling kocak deh selama latihan paling kocak gitu. Karena kalau lihat Melron sendiri ya kayak itu tadi aku kira dia belum lulus gitu karena masih kecil banget kan gitu jadi kayak Baru lulus teh. iya. Baru lulus. Ada nggak sih yang kayak paling kocak atau pernah marah atau gimana selama melatih gitu? Pernah sih waktu saat latihan saya kadang suka kesel gitu ya kalau misalkan saya lagi ngomong mereka pada bercanda gitu Dengerin kan. ya. Kalian ini. Terus kan mereka gak boleh minum es. Oh, Kan gak boleh. es, Gak gorengan, sambal kan gak boleh selama Gak kompetisi boleh. berbulan-bulan Selama ini mereka kompetisi gitu gak gak boleh boleh. makan pantangan-pantangan yang Iya, sudah iya. itu kan gak boleh. Tapi ada aja nih yang minum es. Pasti. Ada yang lapor ke saya. Itu kesel banget. Ih diperhatiin banget aku mau masuk nafas kan. Biar diperhatiin. Kadang saya juga sama. Minum es gitu. Kan kamu belum selesai kompetisi ya, Iya, kamu udah iya. minum es gitu kan. Ya gitu, anak kan biasa. Panas katanya. Panas, Gak iya. boleh gitu. Seblak boleh gak? Ya, pokoknya Yang minyak kayak yang gitu kan berminyaknya nggak kita nggak boleh. Oke. Tapi kalau kita makannya berdua boleh gak? Oke. Kang Fadli, apa sih yang menjadi motivasi? Apalagi kan kalian mau ikut lomba internasional ya. Yang jadi motivasi tuh sebenarnya karena kalau pelatih kan pasti ada rasa cinta terhadap grupnya ya. Cinta alma mater. Iya, cinta alma mater Lebih lah ya. tepatnya kalau Kang Fadli itu cinta alma mater. Cinta alma mater gitu. Apa sih sebenarnya tujuan utama atau motivasinya kenapa gitu? Sekeras ini. Oke, kalau dari saya sendiri sih kan kebetulan saya emang alumni SMA 1 juga dan saya banyak berkembang karena SMA 1 dan itu bukti saya sekarang mengabdi kepada SMA 1 gitu kan. Dengan keilmuan yang saya miliki dan saya praktekkan kepada adik-adik di SMA 1. Nah, untuk motivasi secara keseluruhan yang pertama ya ingin membanggakan SMA 1. Terus ditambah kita kan setiap kegiatan sebelum kompetisi kita ada prakompetisi, ada konser prakompetisi. Nah, itu dilaksanakan dan disaksikan oleh seluruh orang tua murid. Makanya kenapa kita di sini untuk menjadi juara, kita berjuang untuk menjadi juara bukan hanya peran pelatih doang, bukan hanya peran pembina tapi peran seluruhnya. Ketika kita berkolaborasi dengan orang tua, dengan pihak sekolah, dengan anak-anak, maka semuanya bakal berkesinambungan dan bersimfoni gitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, untuk pencapaian sekarang di kompetisi internasional ya harapannya kita bisa jadi juara di kompetisi itu untuk membanggakan nama Karawang satu-satunya misalkan juara di kompetisi internasional yang emang saingannya bukan bahkan jurinya pun ada 7 dari berbagai negara Kak. Oke. Biasa kalau misalkan di nasional mah kan biasa 3 jurinya, kalau di internasional sekarang 7. Dan apalagi saingan kita kan bukan cuma anak SMA, kita bersaing juga sama seluruh universitas-universitas yang ikut dalam kompetisi itu. Bahkan paduan suara umum yang dibentuk di setiap daerah pun kita akan bersaing dengan mereka gitu. Wah, keren ya. Good luck ya. Amin. Tapi Melron ikut lagi? Ikut. Oh, ikut. Bahkan jadi konduktor ya. Konduktornya boleh. Iya. Oh gitu, Iya. best conductor kita harus ikut ya. Oke, jadi setelah ini akan ada lomba internasional di Di bulan Juni, di akhir Juni, di akhir Juni ya. Itu di mana Bu lombanya? di Taman Ismail Marzuki. Oke, itu di berbagai negara ya Bu. Iya. Wow, deg-degan sih aku negara ya. Ya. Deg-degan sih. Kita pertama kali ini juga. Oh, internasional pertama kali. Pertama kali dan memang kita mungkin pertama ya. Iya. Di Karawang ini SMA pertama ikut paduan suara inter ya kita gitu. Ya, Salah sih seperti camkan ya wargi Karawang Kita ini. udah daftar dari lama ya. ada. Udah dari lama ya berarti persiapannya udah dari lama pasti. Dan aku juga sering dengar sih, karena kan kalian sering isi di 17 Agustus guys. Iya, betul. Iya. Karena kan aku kalau 17 Agustus tuh liputan. Jadi kayak aku sering lihat yang pakai baju adat. Iya, Itu kan betul. ya. Iya, betul, Nah, kayak tiap tahun kayaknya sering denger gitu SMA 1 terus kayak akhirnya familiar, tapi aku nggak tahu namanya Bu awalnya. Terus pas tahu namanya Navoska aku cari
kok juara mulu gitu. Ini jurinya bosen kayaknya ya. Tiap lomba pasti ada lah ya Bu, 1-2 pasti bawa piala kan. Oke. Nah terus setelah nanti akan ada lomba internasional, ada project lagi nggak Kang? Kayak kira-kira. Sebelum kompetisi internasional nanti tanggal 27 sampai tanggal 29 Juni kita akan melaksanakan konser pra-kompetisi. Jadi ini uji coba panggung kita di depan semua banyak orang umum di Karawang. Nah, kita bakal laksanainnya di Hotel Mercure. Terbuka untuk umum? Terbuka. Itu di tanggal 7 Juni. Jadi itu makanya kenapa kita siapkan sekitar 700 sampai 800 penonton biar anak-anak mentalnya teruji sebelum kompetisi yang emang bener sungguh-sungguhan kompetisi gitu. Oke, berarti tanggal 7 Juni ini Navoska akan ada event di Mercure. Event tadi prakompetisi ya, prakompetisi yang nantinya akan ada apa aja Kang kegiatannya di sana? Oke, di situ kita bakal menggambarkan seluruh lagu-lagu daerah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kan kadang kalau misalkan kita lihat di komen-komentar Instagram, kok kenapa cuma bawa lagu ini, kok cuma bawa lagu ini. Nah, kita buktikan bahwasanya Navoska tuh bukan cuma jago di satu lagu doang, tapi dari jago di banyak lagu gitu. Oke. Statue ada nggak? Bisa diatur itu. Itu mah berarti janjian dulu ya. Janjian dulu ya, Bu. Oke, boleh. Nanti kita statue. Tapi pasti ada banyak lagu ya Kang Iya, nanti akan dibawain. banyak. Itu gratis atau berbayarnya? Itu berbayar. Karena kenapa? Karena kan kita nyewa ballroom juga kan. Aku tahu lagi harganya. Iya. Oke, itu berbayar ya. Nanti mungkin di spill ya. Boleh, nanti kita akan kerja sama juga Mitra. Soalnya Mitra Sudari juga suka nanya-nanyain event nih. Kemarin KEF juga kan dari SMA 1 ya. Itu yang terkenal banget. Nah, sekarang juga akan ada ya berarti ya. Iya. Sekarang ada berapa sih jumlah total anak padusnya? Oke, kalau untuk anggota sebenarnya kita lebih dari 80. Cuman untuk tim kompetisi ini ada 43 orang. 43. Tim kompetisi internasional 43 orang. Penyanyinya. Ya, penyanyinya ada 43 orang. 43. Sama aku 44 dong. Aku bagian nyemangatin Melren aja di belakang. Kalau nyanyi kan gak bisa, tapi pengen ikut ya. Oke, nah ini kalau pembukaannya sendiri open recruitment-nya. Kita ada audisi kan? Audisi. Iya. Audisi? Ada. Serius? Ada seleksinya. Iya, ada seleksinya. Jadi sebelum masuk tim Navoska, bahkan sebelum masuk Navoska itu ada audisinya Ada dulu. audisi. Nah, setelah udah audisi dan lolos masuk ke Navoska Choir, baru ada audisi untuk tim kompetisi, baik itu tim kompetisi nasional atau tim kompetisi internasional. Setelah lolos di salah satu tim, baru masuk ke tim yang telah diluluskan. Misalkan anak ini masuk tim kompetisi internasional, berarti masuk di internasional. Tim ini masuk di nasional, berarti masuk di nasional gitu. Kayaknya aku gak jadi deh Kak. Gak jadi. Ya aku tim support aja lah ya. Tapi keren loh, ada audisi ya ternyata. Baik itu dalam audisi ketepatan dalam bernyanyi dengan notasi-notasi, baca partitur juga gitu. Kan partitur yang kita pelajari bukan hanya not angka ya, tapi not balok juga gitu. Nah itu. Wah, Gitu. keren Mitra. Nih apalah dayaku yang cuma bisa velocity aja. Ya Bu, ya gimana Bu, namanya Gen Z ya Bu. Aku masih Gen Z loh Bu. Tapi nanti mungkin aku di akhir segmen aku bakal ngajak mereka yang udah ikut suruh nyanyi kali ya. Sayang banget ya kesini nggak diajak nyanyi lah. Nah, aku pengen denger loh suaranya gitu. Ya Bu, apa sih harapan Ibu ke depannya? Karena kan ini banyak banget proyek, terus juga prestasinya banyak banget. Harapan Ibu untuk Navoska sendiri? Harapannya buat Navoska sih tentunya bisa mempertahankan prestasinya, terus menjadi lebih baik, dan tentunya anak-anaknya tidak sombong, gitu kan ya, tidak berbangga hati atas prestasinya, tapi tetap merendah dan ya bisa mempertahankan terus sampai kapanpun gitu. Itu selalu harapan seorang pembina ya. Iya. Kalau Kang Fadli sendiri? Kalau harapan saya semoga ya anak-anaknya bisa diajak kerjasama terus, kolaborasi kita terjalin ya Bu sama pembina juga dengan orang tua, dan tetap mempertahankan prestasinya. Benar kata Bu Ina, karena sombong itu sebenarnya penyakit ya. Jadi ketika kita udah sombong bakal kita harus lihat nih di atas langit itu pasti ada langit lagi, dan kita harus berkomitmen dan berusaha untuk berusaha dan terus belajar. Jangan pernah merasa puas dalam suatu pencapaian gitu. Karena setiap pencapaian kita pasti masih ada yang di atasnya lagi, dan itu yang harus kita usahakan terus menerus gitu. Jangan mudah merasa puas ya. Dan jangan minum es. Awas ya kalian minum es. Dimarahin Kang Fadli.
Oke, satu pertanyaan nih. Melren, ada nggak sih panggung impian kamu? Panggung impian. Kayak kamu pengen jadi konduktor di gitu. Ataukah di The Academy? Apa tuh? Mungkin impian aku mau jadi konduktor. Konduktornya padus-padus yang udah hebat, yang udah top 1 di Indonesia atau Jangan nangis, jangan nangis. Enggak nangis. atau bahkan jadi konduktornya Naposka, jadi Naposkanya yang lomba gitu. Oh gitu ya. Amin. Itu ya, amin Jadi ya. best konduktor juga, tapi ini naik tingkat yang tadinya nasional, misalnya jadi best konduktor di internasional. Oke ya, semoga ya, amin ya. Oke, kalau Jalvan sendiri, kamu sebagai ketua pengen ada panggung impian gak sih, pengen nyanyi di mana gitu? Kalau aku sendiri mungkin tadi sama kayak Kang Meryl ya pastinya. Tapi kan mungkin aku nggak selamanya bisa ada di Nafoska gitu karena aku kan juga nanti. Oh jangan gitu dong, sedih. Sedih. Kalau harapan gitu ya, aku mau adik-adik aku aja bisa jadi ini udah punya nih pelatih dan pembina serta konduktor yang udah hebat. Anak-anaknya pun perlu melahirkan inovasi-inovasi yang lebih hebat lagi. Jadi aku berharapnya mungkin adik-adik di bawah aku bisa lebih menciptakan inovasi-inovasi baru lagi supaya nanti Nafoska kedepannya bisa masuk ke panggung impian gitu ya. Tadi yang udah dikonduktorin sama Kang Melar itu sendiri di tingkat internasional seperti itu. Amin ya. Semoga semua impiannya tercapai dan Semoga bisa terbang ya Bu ya. Melren jangan lupa dicatat ya supaya kejadian. Nih kayaknya Melren ya kamu suka yang nyatet itu ya kayak wishlist gitu ya. Affirmation gitu gak sih? Planning. Oh ya planning gitu. Keren. Ya oke deh. Mungkin itu aja yang mungkin aku mau tanyain. Aku nggak sabar banget pengen dengerin mereka nyanyi Bu. Habis ini ya kalian nyanyi ya. Apa habis minum es ya kamu ya? Habis ini kita bakalan dengerin mereka nyanyi sedikit aja lagu-lagu apapun itu. Dan makasih banyak buat Bu Nina, Kang Fadli, my best conductor. Jalva juga makasih banyak udah datang ke sini. Wargi juga terima kasih banyak yang sudah stay tune dan nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk nonton konser kompetisi ya pagelaran budaya Nafoska di Merkur tanggal 7 Juni. Nanti infonya akan disebar selengkapnya di Instagram dan media sosial di @Sturada_Karawang dan di Instagramnya Nafoska Choir. Nafoska Choir. Oke, itu aja yang bisa Agi sampaikan hari ini. Thank you for today dan see you, bye-bye.